Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustin, mahasiswa PPG Prajabat Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Adapun mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat direalisasikan melalui merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, artinya dalam proses pembelajaran tersebut disesuaikan dengan gaya belajar dan minat peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, mampu mengeksplorasi dan mengemukakan pendapat serta ide yang hendak mereka sampaikan. Kemudian mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Prinsip yang memerdekakan peserta didik secara umum tidak terlepas dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu berdiri sendiri, mandiri, tanpa adanya ketergantungan dari orang lain. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran sebaiknya bisa memfasilitasi seluruh peserta didik agar dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Adapun gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, memberikan kebebasan dalam berkarya dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu discovery learning. Yang terakhir yaitu membentuk kelompok diskusi sesuai dengan bakat dan gaya belajar. Misalnya, bisa melalui visual, auditori, ataupun kinestetik. Dalam praktik pembelajaran yang dapat diterapkan di abad ke-21, yaitu guru dalam proses pembelajaran akan mendesain sedemikian rupa agar semua peserta didik mampu terlibat aktif dalam pembelajaran, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, memberikan motivasi belajar, dan mengintegrasikan teknologi media dan pembelajaran. Melalui refleksi dan evaluasi pembelajaran, hal ini sangat penting dilakukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran, apa yang harus diperbaiki, dan sekaligus meningkatkan profesionalisme guru untuk terus berinovasi dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Adapun praktik pembelajaran yang tidak dapat diterapkan di abad ke-21, yaitu guru harus menghindari pembelajaran yang memaksakan kehendak dalam mengajar, tidak memperdulikan peserta didik, serta asik sendiri terhadap apa yang dia lakukan. Dalam mengajar, guru harus menghilangkan perasaan egois pada peserta didik, baik di kelas maupun di luar kelas. Guru yang tidak ingin mengembangkan kemampuan atau skill utamanya dalam menggunakan teknologi, karena pada dasarnya saat ini guru harus dapat menguasai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Itulah tadi mengenai penerapan atau praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.